Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini untuk kelas 7, sebelum Bapak beri tugas, akan Bapak terangkan lagi materi kemarin tentang memidokan. Memidokan adalah suatu kegiatan untuk pergi ke suatu tempat untuk bersenang-senang atau melakukan penelitian. Bisa kalian lihat lagi di halaman awal, ya, dan bisa kalian baca. Pelesiran atau berwisata merupakan kegiatan berjalan-jalan menuju ke suatu tempat untuk bersenang-senang. Pelesiran memang momen yang sangat ditunggu-tunggu untuk menghilangkan kejenuhan setelah beraktivitas. Selain itu, setelah kita pelesiran atau berwisata, maka semangat dan kinerja makin meningkat, dan lain sebagainya. Keadaan alam Lampung di sebelah barat dan selatan di sepanjang pantai merupakan daerah yang berbukit-bukit sebagai sambungan dari jalur bukit barisan di Pulau Sumatera. Di tengah-tengah merupakan dataran rendah, sedangkan dekat pantai di sebelah timur di sepanjang tepi laut Jawa terus ke utara merupakan perairan yang luas. Nah, habis itu kalau misalkan kalian membuat atau disuruh membuat teks perjalanan, di sini ada penjelasannya. Dalam membuat teks perjalanan memiliki ciri-ciri khusus, yakni susunan secara runtun dan dijelaskan secara rinci, bersifat logis, objektif serta universal, langkah berkelanjutan dengan penjelasan, bersifat aktual dan akurat, serta partisipan manusia secara umum. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam membuat teks perjalanan yaitu, nah, bisa kalian baca di ketujuh langkah itu, ya. Pertama, menentukan tempat yang akan dikunjungi. Jadi kita menentukan tempat yang akan dikunjungi atau menentukan tempat yang akan kita teliti. Lalu mencari informasi tentang rute perjalanan atau menghubungi travel perjalanan. Jadi kita cari tuh informasi. Misalkan bisa ditempuh nggak pakai mobil, bisa ditempuh nggak pakai motor, atau bisa ditempuh dengan jalan kaki. Gitu ya, mencari informasi. Lalu ketiga, melakukan perjalanan. Keempat, membawa catatan dan merangkum hal-hal penting selama perjalanan. Kelima, mendokumentasikan lewat kamera atau video. Keenam, mencari informasi tambahan selama perjalanan, baik masyarakat yang kita jumpai atau dari internet. Lalu mengumpulkan dan mengembangkan data menjadi karangan atau tulisan. Kemarin adalah kalian mengartikan, ya nak, kalian mengartikan wacana mider ade Cikoneng Banten. Mengartikannya per paragraf. Misalkan nih, kalian mau pilih paragraf ke-1 yang ini, berarti kalian mengartikan yang ini sampai yang ini. Lalu kalau kalian misalkan pilih paragraf kedua yang ini, lalu paragraf ketiga yang ini. Jadi kata-kata paragraf itu adalah suatu awalan dari sebuah wacana yang menjorok lebih ke kanan. Nah, ini kan paragraf. Nih, dia kan menjorok ke kanan sedikit. Ini paragraf ke-1 sampai sini, ya. Lalu ini paragraf kedua, lalu ini paragraf ketiga. Kalian artikan. Artinya sudah Bapak bacakan di pertemuan yang kemarin, di video kemarin. Ini hanya Bapak jelaskan saja bagi yang belum paham, ya. Bagi yang belum paham, mengartikan per paragraf. Jadi tidak semuanya diartikan. Itu untuk tugas kemarin. Bapak jelaskan lagi, ya. Artinya sudah Bapak berikan di video minggu lalu. Silahkan kalian tonton lagi, silahkan kalian dengarkan lagi. Kalau misalkan kurang jelas suara Bapak, silahkan pakai headset, ya. Itu sudah Bapak artikan semua paragraf untuk paragraf Midomit Pekon Cikoneng Banten. Lalu untuk tugas hari ini silahkan kalian buka halaman 16, ya. Itu ada esai 1 sampai 10. Nah,
akan Bapak terangkan. Nomor 1, nyo saya dimaksud memideran. Artinya, apa yang dimaksud berjalan-jalan? Itu ya. Nomor 2, nyo tujuan jimu ngelakuni memideran. Apa tujuan orang melakukan jalan-jalan? Nomor 3, tuliskan pe saya biasa dipegehi jamo lamun memideran. Artinya, tuliskan tempat-tempat yang biasanya didatangi orang untuk berjalan-jalan. 4, tuliskan pe memideran sewat di Kabupaten Pesisir Barat. Artinya, tuliskan tempat memideran yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. Nomor 5, tuliskan pe memideran sewat di Kabupaten Lampung Timur. Artinya, tuliskan tempat memideran, tempat wisata yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Nomor 6, jelas ke ciri-ciri khusus dalam teks memideran. Jelaskan ciri-ciri khusus dalam teks memideran. Nomor 7, tuliskan susunan langkah-langkah lamun agung gue teks memideran. Tuliskan susunan langkah-langkah apabila kita membuat teks memideran. Nomor 8, gagahnya rute lapahan lamun ram ajak Lampung Tengah ago adek Cilegon Banten. Nomor 8 ini Bapak berikan bonus ya. Jadi kalian silahkan tulis di kertas folio itu bonus. Nomor 9, tuliskan pe memideran sewat di Kota Bandar Lampung. Tuliskan tempat memideran yang ada di Kota Bandar Lampung. Itu artinya. Nomor 10, nyo pendapatmu masalah potensi keindahan alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa saya dijadikan pewisata atau memideran. Apa pendapatmu masalah potensi keindahan alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang dijadikan tempat wisata memideran? Bapak ulangi lagi. Nomor 10, apa pendapatmu masalah potensi keindahan alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang dijadikan tempat wisata atau memideran? Ini pendapatmu. Jadi kalau misalkan kalian nyontek, itu kalian ketahuan. Karena pendapatmu itu pendapat sendiri-sendiri. Dari otak sendiri-sendiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini untuk kelas 8 akan Bapak terangkan lagi tentang wacana Nuwo Adat Lampung. Ya. Nuwo Adat Lampung ini termasuk dalam prosa narasi. Ya, jadi dia menjelaskan berisikan cerita atau kisah yang menceritakan sesuatu berdasarkan waktu secara berurutan, mulai waktu hal ihwal terjadinya atau keberadaannya sampai dengan akhirnya kisah yang diceritakan tersebut. Jadi hal awalnya dari gunanya Nuwo Lamban Lampung ini apa, segala macam ya. Ini masuk ke prosa narasi. Nuwo Adat Lampung, rumah adat Lampung ya. Nuwo sesat guno utamano, guai pertemuan, guai unyinjimo ane atau merwatin. Nuwo Lampung bupo nuwo panggung berfungsi supaya mak ditekak binatang buas jamu mak keno banjir ulah biasano lamun jimu Lampung guai nuwo nutuk alur wai. Artinya itu adalah rumah sesat guna utamanya untuk tempat pertemuan untuk semua orang di kampung ya, merwatin atau ketua adat. Rumah adat Lampung berupa rumah panggung berfungsi supaya tidak diterkam binatang buas dan tidak kena banjir, karena biasanya orang Lampung membuat rumah mengikuti alur sungai. Masyarakat saya beradat pepadun umumno guai
nuwo meriki batang are. Lamun saya beradat saya batin umumnya ngeguai nuwo. Lamun saya beradat saya batin umumno ngeguai nuwo di setinjang laut. Masyarakat yang beradat pepadun biasanya membuat rumah mengikuti sungai. Jadi batang are ini adalah sungai, ya. Dan yang beradat saya batin umumnya membuat rumah mengik di sepanjang lautan. Jamu adat Lampung ngemik keturunan wakil jak Pak Keratuan di Lampung, saya digelagi bandar Pak, saya dituliskan di lambang Lampung. Tempat no 4 takai kembang meluk atau melati di bidang siger, ino nandakon Pak Paksi keturunan Sayawat di Lampung. Mulu lamun Lampung ngeguai nuwa adat nyokah beupo sesat agung, temen lunjuk, pusiban atau saya bagi-bagi. Bangunano mesti Pak gahe atau belangan lamun nyo diguai kaca Pak Munih ijan cakakno serta Pak Munih tikap depano. Pondasi no yolah upak batu bupu persegi diunggal umpat batu dipeken ari pakai kayu bulat saibala. Nah, ujung bubungan atap nuwo memusat ada titik tengah bagian paling unggak saya teguai anjak kayu bulat. Diunggak kayu bulat ini dipekan kupe saya kayu bulat berlapis tembaga laju diunggak no wat tikat anjak tembago atau kuningan. Paling unggak saya yang dikenai hiasan anjak batu sesuai selera. Lantai jamu keke anjak susunan kayu atau papan saya biasa dipakai kayu jati, akaksia, klutum, berkati, benaso, gagak jamu tikap, upono betakup persegi terinjang. Tiap tikap memakai teralis anjak kayu, didih ijan cakak bagian lambi wat gagang hadap guai ngengiau, caluk jamu pengepikan selup selawak cakak. Tuh. Bagian-bagian nuwo ada terdiri anjak lawang kuri, anjungan atau tepas, depan nuwo pe ulun mejeng. Pusiban atau lapang lem pe pepung adat atau merwatin. Tetabuhan pe ngejamukan alat musik jamu pakaian adat ngisi muni dijamukan di panggah. Bilik kebi pe penyimbang istirahat, kebi teman atau kebi gagah, kebi tengah pe bedem anak buai penyimbang. Ya. Dan lain sebagainya sampai di akhir ini. Tuh. Tugas hari ini untuk kelas 8 silahkan kalian buka halaman 12, itu ada esai nomor 1 sampai nomor 10. Ya. Silahkan kerjakan di kertas folio. Diberikan nama, kelas, lalu tanggal, lalu daring keberapa. Ya. Habis itu soalnya ditulis. Jadi sebelum kalian menjawab soalnya ditulis. Jadi akan Bapak artikan apa maksud nomor 1 itu. Nomor 1. Nyo saya dimaksud prosa deskripsi. Apa yang dimaksud prosa deskripsi? Nomor 2. Tulis kegenaan jimo zaman wo ngeguai nuwo bupo nuwo panggung. Tuliskan kegunaan orang zaman dulu membuat rumah berupa rumah panggung. Yang ketiga, tuliskan macam-macam prosa. Yang keempat, tulis ke bahwa ayat kitab Kuntara Rajaniti saya ngisi aturan ngeguai bangunan. Tuliskan bunyi ayat dalam kitab Kuntara Rajaniti yang berisi aturan membuat bangunan. Nomor 4 ini silahkan kalian buka di buku kelas 7 di semester 1 atau semester 2 ini ada kitab Kuntara Rajaniti, ya. Nomor 5. Nyobido kebik temen, kebik gegeh, kebik tengah, pedem anak penyimbang. Apa beda kebik temen, kebik kare, kebik tengah, tempat tidur anak penyimbang. Jadi ini apa bedanya? Di situ ada di wacana itu. Kalian tinggal cari tulisannya kebik temen, kebik gahe, kebik tengah, ya. Nomor 6. Nyo kegunaan utama nuwo sesat agung. Apa kegunaan utama rumah sesat agung?
Nomor 7. Tuliskan bagian-bagian Nuo adat Lampung. Tuliskan bagian-bagian rumah adat Lampung artinya. Nomor 8. Nyo maksud ajak kitab Kutar Rajaniti ayat 7 hun kuhu tiyu maknah dan batin. Nomor 8. Apa yang dimaksud dari kitab Kutar Rajaniti ayat 7 hun kuhu tiyu maknah dan batin. Nomor 9. Nyo reti 3 payung saywat diunggak jambat agung atau rurung agung. Artinya, apa arti 3 payung yang ada di atas jambat agung atau rurung agung? Nomor 10. Nyo bido prosa jamu puisi. Apa beda prosa dan puisi? Pertanyaan itu jawabannya ada di sini semua. Ya, kecuali yang kitab Kuntara Rajaniti. Silahkan kalian teliti arti yang sudah Bapak berikan, arti pertanyaan tersebut, kalian tinggal mengerjakan. Ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.